Lalu dilanjutkan dengan Utsman sekitar 12 tahun. Nah, fase ini banyak muncul fitnah-fitnah karena ada yang mengatakan Umar itu adalah pintunya fitnah. Jadi ketika pintunya sudah dibuka, ya fitnah itu dibuka. Fitnah mulai banyak sekali. Karena memang kebijakan Utsman ini diantaranya banyak mengangkat keluarga-keluarganya untuk di pemerintahan, walaupun orang itu kompeten, misalnya jadi gubernur ini atau menjadi ini, itu memang banyak diantara keluarganya Utsman dan siapa ya, Umar kalau nggak salah, yang mengatakan kau itu selalu berkasih sayang kepada keluargamu. Kan ketika akan dipilih khalifah selanjutnya setelah Umar itu kan dibentuk ini majelis syuro, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Waqqas, ya, ada Ali bin Abi Thalib. Itu akhirnya memilih Utsman bin Affan. Memimpin kurang lebih 16 tahun, 12 tahun. Nah, di masa itu ya memang terjadi banyak penambahan kekuasaan juga, termasuk armada laut itu mulainya di masa Utsman bin Affan. Nah, terjadi banyak kekacauan, pertikaian sama Muslim, dan akhirnya Utsman wafatnya syahid di rumahnya, diberontak ketika akan membaca Al-Quran. Dan malamnya ketika beliau akan wafat itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Rasulullah bilang ke mimpinya Utsman, wahai Utsman, sebenarnya engkau akan berbuka puasa bersama kami. Makanya di hari wafatnya Utsman beliau berpuasa, karena di mimpi itu beliau tahu akan sakit. Itu sebenarnya sudah dijaga oleh Ali. Wahai Utsman, aku titipkan anakku Hasan dan Husain. Lalu kata Utsman, gak usah, suruh pulang aja. Makanya Ali, karena beliau sudah berasa akan bertemu dengan Rasulullah, Umar, dan Utsman. Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Beliau wafat. Lalu digantikanlah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu karena Rasulullah sudah kacau, dipilihlah oleh Tolhah dan juga satu sahabat itu saya lupa namanya, salah satu Tolhah dan satu sahabat lain membaiat Ali. Nah, ini Muawiyah ini nggak mau bayat karena menuntut untuk mengkisos pembunuhnya Utsman. Kata Ali, bagaimana aku bisa mengkisos kalau aku aja nggak mau bayat padaku? Itu harusnya sudah kacau. Tetapi dibalik peperangan antara Ali dan Muawiyah, terutama di perang Siffin, mereka itu sebenarnya sangat saling mencintai. Makanya ketika di salah satu sesi, si Muawiyah ini ditanya, apa pendapatmu tentang Ali? Dan isinya itu semua pujian, nggak ada yang menjelek-jelekan Ali, itu nggak ada. Sampai orang yang mendengar itu semuanya menangis. Walaupun setelah beliau telah berperang ya bersama Ali, tetapi isinya pujian. Nah, kalau di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah itu disampaikan bahwasanya Khulafaur Rasyidin itu jumlahnya ada 6 orang, ada 5 orang. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hasan. Ada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu memimpin selama 6 bulan. Nah, Hasan ini disabdakan juga oleh Nabi, kau itu akan menjadi penyambung penyambung ukhuwah atau penyambung silaturahmi antara orang yang terpecah. Makanya dia memberikan kekuasaan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Makanya fase Khulafaur Rasyidin selesai diganti dengan fase Mulkan Adron atau kerajaan yang menggigit. Nah, fase inilah dimulainya dari Bani Umayyah 91 tahun. Khalifah yang terkenal adalah Umar bin Abdul Aziz, memimpin 2,5 tahun, tapi seluruh rakyatnya, seluruh dunia itu nggak ada yang miskin, nggak ada yang mau menerima zakat, tapi semua ingin bayar zakat. Dan ini saya lihat berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang itu ada orang yang mencukupi, tapi mental dia tuh ingin selalu beli, ingin selalu diberi. Ini salah. Padahal seharusnya kita tuh sebisa mungkin berusaha untuk memberi, jangan selalu ingin diberi. Kan seperti itu. Mental seperti ini pun terkadang masih ada di dalam diri orang yang kaya. Mereka masih inginnya diberi. Padahal seharusnya diberi.
Nah, 91 tahun masa Bani Umayyah, lalu dengan tiga Bani Abbasiyah ya sekitar 800 tahun. Di masa itu ada Harun ar-Rasyid yang paling berkuasa, yang paling sejahtera lah. Harun ar-Rasyid orang raja yang tawadhu. Lalu di masa itu juga ada cerita kisah lain Islam di Andalusia sekitar 700 tahun. Lalu Bani Abbasiyah selesai digantikan Turki Utsmani. Nah, Turki Utsmani inilah yang tadi saya sampaikan membuat Nabi yang bisa menaklukkan Konstantinopel pada masa Sultan Al-Fatih. Turki Utsmani pun ya sekitar 600 atau 700-an tahun lah, berakhir pada tahun 1924 ya, setelah Mustafa Kemal Atatürk mengganti kekhalifahan menjadi Republik Turki. Nah, dia menyamar awalnya menjadi orang Islam yang taat dan lain-lain, kamuflase, dianggap menjadi khalifah, ternyata dia berubah menjadi Republik Turki. Jadi kekhalifahan Islam itu berakhir 102 tahun yang lalu, 1924. Jadi sejak 1924 masa Mulkan Adlon ya, atau kerajaan yang menggigit itu sudah selesai. Maksudnya kerajaan menggigit itu apa? Maksudnya adalah mereka itu masih menggigit sunnah. Kalau masa Khulafaur Rasyidin itu memegang sunnah, kan memegang dengan menggigit kan masih buat memegang, kan gitu. Nah, lalu di fase setelah Mulkan Adlon ya, yang keempat itu adalah Mulkan Jabariyah atau kerajaan yang diktator, kerajaan yang zalim, kerajaan yang sewenang-wenang. Jadi sejak 1924 itu kan negara-negara itu kan dipisah-pisah. Arab itu dipisah-pisah, ada Arab Saudi, Emirat Arab, Qatar, Oman, Yordania dan lain-lain. Jadi mereka itu dibagi-bagi negaranya, dibuatkan lagu nasionalisme mereka, lagu kebangsaan, dibuatkan benderanya, dibuat mereka itu asobiah, fanatik dengan negara mereka. Makanya ketika ada orang Arab berkata kepada Yusuf Kala waktu itu, kami itu iri dengan Indonesia. Indonesia itu berbeda pulau, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, tapi menjadi satu. Sedangkan kami Arab terpecah belah, benderanya beda-beda, lagunya beda-beda, mereka iri dengan Indonesia. Nah, setelah itulah akhirnya menjadi Mulkan Jabariyah ya, kerajaan diktator. Makanya jangan heran kalau sekarang itu para pemimpin itu banyak yang zalim, banyak diktator. Korea Utara ya kan, Cina dan lain-lain. Dan masa ini pun nggak ada yang tahu kapan selesai arahnya. 10 tahun lagi atau 20 lagi atau 50 tahun lagi. Nah, makanya setelah fase ini ya, setelah fase Mulkan Jabariyah ini, fase itu akan kembali ke khilafah alamiyyah nubuwah seperti pada masa Khulafaur Rasyidin. Fase itu akan kembali di zaman itu. Makanya ini sudah mendekati akhir zaman. Itu nanti umat Islam akan menjadi satu lagi, satu kepemimpinan lagi ya. Seluruh dunia itu akan menjadi satu kepemimpinan. Entah di masa Imam Mahdi atau di masa siapa, nanti akan menjadi satu lagi. Tidak ada perpecahan lagi, tidak ada kezaliman lagi, semuanya adil menjadi satu. Itu. Dalam surat An-Nur ayat 55 Allah berfirman, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku, dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Kalau jawab itu ya 5 fase zaman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi wawasan kita, karena sejarah ini juga ada konsepnya penting bagi kita. Seperti Al-Quran isinya sejarah Nabi Musa, sejarah Fir'aun, ya, sejarah Nabi Yusuf, ya, suratnya full dengan Nabi Yusuf, bisa Ashabul Kahfi dan lain-lain. Maka kalau kita akan sejarah, maka agama kita akan lemah. Tapi kalau kita pandai banyak mengetahui sejarah
agama kita, terutama secara hidup Nabi Muhammad SAW juga para sahabat, maka insya Allah kita akan kuat, akan selamat, dan tentunya dalam beribadah juga akan senantiasa bisa istiqomah. Kalau sob itu bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya atau saya mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.